Terry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sani selama ini makin sukses di bawah pimpinan. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kamu. Sini belum? Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Gue kira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kamu? Aku malah berterima kasih sama kamu. Gue kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa merintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya? Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara, jadi pengawal. Kak, kau suruh orang udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya, Hah? aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal gak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik. Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma? Kak, ada pembunuh. Cepat lari. kau ngapain? Menolongmu. Aku gak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah keperjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio, nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacang. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Hah? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka refleksi segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Ya, resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Saya mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Hah? Sudah kebuka. Nina, kakak iparmu akan menolongmu. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati. Harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu? Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda. Terry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung cium. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat.
Bodoh banget. Mau kau ngapain juga, Tina gak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali gak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, gak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang ngomong kosong. Nina jelas nggak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja, aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Kau, kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah, dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Vero. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau, Kak. Ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Celia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng 1000 tahun. Lomba kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lomba kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatian, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Aku sudah sembuh, aku nggak butuh diselamatin, jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan seperti itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingku. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang nggak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang? Aku nggak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau? Ku panggil manis. Aku sih nggak malu. Tapi apa kau nggak malu? Sudah, Ferry. Kau cuma menantu yang lupa sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma punggung merindukan bulan. Lihat diriku, lalu lihat Celia.
Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Sebenarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus, memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Taro di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah, lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Hah? Ngomong apa? Jangan macam-macam! Ah! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot, pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kamu berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku gak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot. Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku gak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat. Jangan sampai marah. Aku sudah tua. Penyakitku nggak membaik. Sekarang, ada pembunuh yang mengincarmu. Juna, kau juga ditipu. Sudah jelas. Ada yang mengincar keluarga Sandi. Mereka mau menghancurkan keluarga Sandi. Tuan Arya, apa aku masih perlu masak sup ayam ginseng tanpa ginseng? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Kalau gitu supnya jadi atau enggak? Gak usah, Kalau kau bicara lagi, hari ini ku pecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia.